Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sahabat klinik kimia, Bu Nurul bisa menjumpai kalian semua. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini di program klinik kimia cara asik belajar kimia kita akan belajar bagaimana menyelesaikan soal tentang perhitungan KC pada materi kesetimbangan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya sehingga tidak terlewat video-video terbaru dari kami. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal yang pertama. Mari kita simak. Dalam ruangan 5 liter berlangsung reaksi kesetimbangan 2SO3 gas berkesetimbangan menjadi 2SO2 gas ditambah O2 gas. Jika dari pemanasan 1 mol gas SO3 diperoleh 0,25 mol gas O2 pada kesetimbangan, tentukan nilai tetapan kesetimbangannya dan derajat disosiasi. Nah, sahabat klinik kimia, sebelum kita menyelesaikan soal ini, seperti biasa, ada sedikit info klinik kimia untuk merefresh pengetahuan atau konsep kita. Sahabat klinik kimia, Culbert dan Wedge menyatakan hal seperti ini. Dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil kali konsentrasi hasil reaksi jika dibagi nanti dengan hasil kali konsentrasi reaksi yang ada dalam sistem kesetimbangan, kemudian masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya, ternyata itu mempunyai harga yang tetap. Nah, harga yang tetap inilah nanti dikenal dengan istilah tetapan kesetimbangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tetapan kesetimbangan yang berdasarkan pada konsentrasi suatu zat. Jadi tetapan kesetimbangan ini terdiri dari dua, yaitu KC dan KP. Kalau KC itulah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, C concentration. Tetapi kalau KP itu adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsialnya atau pressure. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas KC. Bagaimana cara kita merumuskan tetapan kesetimbangan konsentrasi? Misalnya ada suatu reaksi seperti berikut. A ditambah B berkesetimbangan menjadi C ditambah D. Nah, ini akan berlaku rumusan KC seperti berikut ini. Tetapan kesetimbangan konsentrasi KC sama dengan hasil kali dari konsentrasi produknya. Jadi C dan D ini adalah produknya, dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu C kecil dan D kecil, dibagi dengan hasil kali konsentrasi pereaksi atau reaktan, yaitu konsentrasi A dipangkatkan koefisiennya dan konsentrasi B dipangkatkan koefisiennya. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa perumusan KC, kalian mungkin sudah belajar bahwa fase yang dilibatkan dalam perumusan KC adalah fase gas dan fase aqueous atau larut. Nah, jadi perhatikan kalau nanti soalnya adalah fasenya gas dan larutan, itu dilibatkan dalam perhitungan KC. Sementara fase liquid, cair, dan fase solid gitu ya, ini tidak digunakan dalam perhitungan KC karena dianggap konsentrasinya konstan. Nah, selanjutnya kita akan melihat di sini adalah derajat disosiasi. Kenapa? Karena di soal ini diminta juga untuk menghitung derajat disosiasi. Derajat disosiasi itu apa sih? Derajat disosiasi itu lambangnya adalah alfa, yaitu adalah perbandingan antara mol yang terurai dengan jumlah mol pada kondisi ulang. Nah, nanti kita lihat bagaimana kita menggunakan dan menghitung derajat disosiasi. Baik sahabat klinik kimia, kita selesaikan soal berikut ini dengan metode yang biasa sudah kita gunakan di dalam stoikiometri, yaitu MRS. Hanya saja di sini MRS itu adalah kondisi mula-mula, bereaksi atau terurai, dan setimbang. Langkah pertama kita adalah membuat tabel. Seperti biasa kita buat tabel seperti ini. Ada persamaan reaksi yang sudah setara. Ini adalah persamaan reaksinya sudah setara. Kemudian kita tentukan mula-mula, reaksi, dan setimbang. Nah, kita baca soalnya. Dalam ruangan 5 liter, berarti nanti volume dari
ruangnya itu yang kita gunakan adalah 5 liter, berlangsung reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Jika dari pemanasan 1 mol gas SO3, jadi awalnya atau istilahnya dalam mula-mula kita punya 1 mol gas SO3, maka kita tulis di sini adalah 1 mol. Jadi kita pakai di tabel ini adalah satuannya mol. Diperoleh 0,25 mol gas O2 pada kesetimbangan. Jadi kata kuncinya di sini. 0,25 mol gas O2 pada kesetimbangan. Berarti posisinya di sini. Nah, makanya kita tulis di sini 0,25 mol. Nah, mengapa pada mula-mula SO2 dan O2 tidak ada? Karena itu kondisi mula-mula. Jadi dia dianggap belum terurai. Kan mula-mula awalnya gitu ya. Kemudian disetimbang diharapkan terdapat ini kondisi yang diharapkan. Makanya setelah menulis mula-mula kita tulis ini. Saya buat warnanya berbeda karena apa? Karena inilah dasar untuk menentukan mol yang lainnya. Nah, sekarang caranya gimana? Pada saat setimbang terdapat 0,25 mol O2. Nah, awalnya O2 ini belum ada. Disetimbang ternyata diperoleh keadaan airnya 0,25 mol. Maka tentu saja yang bereaksi sebanyak 0,25. Paham ya? Nah, sekarang gerakannya setelah dapat O2 0,25 mol, sekarang kita lihat berapa SO2 yang bereaksi. Pada saat O2 yang bereaksi hanya 0,25 mol. Maka di sini kita menggunakan perbandingan koefisien. Lihat perbandingan koefisien SO2 dengan oksigen 2:1. Berarti saat O2 0,25 tentu saja ini sebanyak 0,5 mol. Dari mana dapat? Dari 2 kali 0,25. 2 kalinya kan ya. Nah, sekarang SO3 yang bereaksi berapa? Sama, kita lihat perbandingan koefisiennya, yaitu 2. Sementara oksigen 1. Atau kalau kita lebih mudah, SO3 2, SO2-nya 2. Kalau sama berarti kan koefisiennya, berarti yang bereaksi juga sama, yaitu 0,5. Nah, sekarang yang namanya reaksi lama-kelamaan pasti akan berkurang. Makanya di sini tandanya adalah minus. Yang namanya produk lama-kelamaan akan bertambah. Makanya di sini sebenarnya tandanya bisa kita tulis plus. Nah, awalnya nggak ada ditambah 0,5, maka nanti akan hasilnya 0,5. Awalnya nggak ada, ini dia reaksi 0,25, maka hasilnya 0,25. Nah, selanjutnya 1 dikurangi 0,5 hasilnya 0,5 mol, sementara SO2 awalnya nggak ada, kemudian yang bereaksi 0,5, maka hasilnya 0,5. Nah, sahabat klinik kimia, tahapan kita selanjutnya adalah ingat bahwa merumuskan KC, satuan yang digunakan adalah konsentrasi atau molaritas. Maka jumlah mol pada keadaan setimbang ini, jadi nanti kita akan menggunakan jumlah mol ini ya. Tegak lurus. Nah, pada keadaan setimbang untuk menghitung KC, maka kita cari dulu molaritasnya. Masih ingat hubungan molaritas dengan mol? Jika ada volume, molaritas itu sama dengan perbandingan mol per volume ya. Jadi mol dibagi volumenya. Maka kita cari dulu konsentrasi SO3 itu adalah 0,5 mol dibagi volumenya, di awal adalah 5 liter ini. Sehingga didapatkan 0,5 dibagi 5 adalah 0,1 mol per liter. Atau kalau lebih singkatnya dia 0,1 molar. Jadi itu sama. Yang kedua adalah konsentrasi SO2, yaitu 0,5 mol dibagi 5 liter, sama ya, sehingga hasilnya 0,1 mol per liter. Sementara konsentrasi O2 kita hitung dengan 0,25 mol, jadi ini kita bawa sini, dibagi 5 liter, ini sama dengan 0,05 molar atau mol per liter. Nah, nilai inilah yang kita masukkan ke dalam perumusan KC. Karena kebetulan ini fasenya semua gas, maka semua reaksi maupun hasil reaksi dihitungkan dalam perhitungan KC. KC sama dengan konsentrasi produknya adalah SO2 dipangkatkan koefisiennya 2, dikali dengan konsentrasi O2 dipangkatkan koefisiennya 1, dibagi dengan konsentrasi reaktannya yaitu SO3 dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 2. Maka kita masukkan nilainya
0,1 pangkat 2 dikali 0,05 pangkat 1, biasanya nggak ditulis boleh nih ya, dibagi dengan 0,1 pangkat 2. Nah, ini sama nilainya, kita hilangkan sehingga nilai KC-nya adalah 0,05. Nah, mudah sekali jika kita menggunakan pendekatan konsep pelan-pelan tahapan pertama. Nah, sekarang diminta menghitung derajat disosiasi. Derajat disosiasi itu adalah mol yang terurai. Nah, dalam hal ini mol yang terurai itu adalah yang reaksi berapa. Kan mula-mula ada zat, kemudian dia terurai atau bereaksi. Setelah bereaksi pasti terurai karena dipanaskan. Itu dibagi dengan mol mula-mula. Maka derajat disosiasinya mudah sekali, yang bereaksi hanya 0,5. Sementara tersedia tadi di awal 1 mol, maka derajat disosiasinya adalah setengah. Atau kalau ditanya berapa persentase disosiasinya, itu 50%. Setengah dikali 100. Atau lebih mudahnya, biasanya sering ada yang menuliskan begini, alfa sama dengan R. Jadi R itu adalah yang bereaksi dibagi dengan yang mula-mula. Jadi dalam reaksi ini hanya setengah derajat penguraian S3 menjadi S2 dan oksigen. Begitu. Nah, mari kita lihat contoh yang kedua, variasi soal lain dalam perhitungan. Dalam ruang 1 liter terdapat terdapat 1 mol gas HI. Nah, kalau sudah kita membaca soal ini, pasti kita mempunyai logika bahwa di awal itu ada 1 mol gas HI yang terurai menurut reaksi 2HI gas berkesetimbangan menjadi H2 gas ditambah I2 gas. Harga KC pada suhu tertentu, jadi memang harga KC itu bergantung suhunya ya. Suhu tertentu itu KC-nya akan berbeda jika suhu adalah 4. Wah, variasi soalnya KC-nya ternyata sudah diketahui nilainya 4. Maka jumlah gas H2 yang ada pada saat setimbang adalah A 0,8 mol, B 0,6 mol, C 0,5 mol, D 0,4 mol, atau E 0,2 mol. Nah, kita masih menggunakan ini untuk mengingat perumusan KC ya. Kemudian kita masih menggunakan metode MRS, kita buat dulu tabelnya seperti ini. Kemudian persamaan reaksinya kita lihat apakah sudah setimbang atau belum. Nah, ini sepertinya sudah setimbang karena sudah ada koefisiennya. Nah, sekarang kita masukkan saja, ikuti alur cerita soal. Dalam ruang 1 liter terdapat 1 mol gas HI, berarti HI-nya ada 1. Banyak sahabat klinik kimia yang bingung, loh ini kan ada 2, apakah perlu dikali 2? Tidak perlu. Mengapa? Karena ini kondisi mula-mula, jadi murni awalnya ada berapa. Kemudian selanjutnya H2 dan I2 pada kondisi mula-mula tentu belum ada, karena ini kondisi awal jadi belum terurai. Nah, sekarang apa yang diinginkan? Jumlah gas H2 yang ada pada saat setimbang. Nah, sekarang kita tidak punya data mol ya, seperti soal sebelumnya mol di dalam keadaan setimbang ada. Sekarang kita nggak ada. Yang ditanya adalah H2 pada keadaan setimbang. Maka Bu Murni di sini misalkan H2. Nah, H2 misalkan ini H2-nya itu adalah X mol. Kita nanti ini misalkan dia X mol. Atau bisa jadi kita mulai bergerak saat setimbang dari I2 ini, kita misalkan dia X mol juga, karena kan tidak diketahui berapa molnya. Nah, karena I2 ini X mol pada keadaan setimbang, maka di atasnya tentu X mol ya, karena awalnya tidak ada. Maka kalau kita bergerak ke kiri, H2 juga X mol. Sehingga nanti di bawah sini H2-nya juga X mol. Nah, sekarang berapa yang bereaksi HI? Nah, di sini kita lihat H2 koefisiennya 1, I2 koefisiennya 1. Maka HI di sini koefisiennya kan 2. Berarti pada saat bereaksi kita anggap dia 2X mol. Ingat, reaksi akan berkurang sementara hasil akan bertambah.
Sehingga ditimbang itu HI-nya akan 1-2X mol, sementara H2-nya adalah X mol. Jadi teman-teman sahabat klinik kimia bisa bergerak dari sini gitu ya, ataupun langsung menentukan H2-nya itu kita misalkan X mol, maka nanti pergerakannya jika ini X mol, maka yang di atas pada saat reaksi juga X mol. Karena ini koefisiennya sama-sama 1, berarti ini juga X mol. Nah, ini juga X mol. Nah, ini karena koefisiennya 2, maka 2X mol. Sehingga pada saat setimbang kita punya 1-2X mol, yang ini X mol, yang ini X mol. Nah, selanjutnya tahapannya sama. Kita mencari konsentrasi HI. 1-2X mol per volumenya kebetulan 1 liter. Kalau volumenya 1 liter sebenarnya kita tidak usah mencari konsentrasi, tidak apa-apa. Tapi untuk belajar kita cari dulu konsentrasi. Kemudian konsentrasi ini bukan SO2 ya, ini konsentrasi H2. Ini konsentrasi H2 juga sama, yaitu X mol dibagi 1 liter, yaitu X mol per liter. Dan konsentrasi ini I2 ya. Ini tipo ya istilah gaulnya. Konsentrasi I2-nya adalah X mol per 1 liter, yaitu X mol per liter. Nah, sekarang kita masukkan ke nilai Kc. Kc itu adalah konsentrasi produk H2 dipangkatkan koefisiennya dikali konsentrasi I2 dipangkatkan koefisiennya kebetulan 1 jadi nggak ditulis, dibagi konsentrasi HI pangkat 2. Nah, karena koefisien HI 2. Sementara Kc-nya udah diketahui ya. Ternyata Kc-nya itu nilai Kc-nya adalah 4. Nah, ini nilai Kc-nya 4, kita masukkan. Kemudian konsentrasi H2-nya adalah X dikali konsentrasi I2 adalah X per 1-2X pangkat 2. Wah, ini kok seperti persamaan matematika ya. Ini gampang saja, kita uraikan 4 itu adalah 2 pangkat 2. X-nya kita buat bilangan berpangkat, berarti X kali X, X pangkat 2 per 1-2X pangkat 2. Nah, kita bisa tarik akar ya, ini kita akarkan dan ini kita juga akarkan. Kalau kita akarkan, akar 4 itu adalah 2, akar X kuadrat per 1-2X kuadrat adalah X per 1-2X. Selanjutnya kita kalikan silang, 2 kali 1 itu adalah 2 ya, kemudian 2 dikali min 2X adalah min 4X. Sehingga kita ketemu begini, 2 min 4X sama dengan X, sehingga 2 sama dengan, ini pindah ruas ke sini ya, pindah ruas ke sini dia akan menjadi plus 4X, sehingga 2 sama dengan 5X, sehingga X sama dengan, jadi ini kalau biar lebih paham, X itu akan sama dengan 2 per 5. Nah, 2 per 5 itu adalah 0,4. Jadi, jumlah gas H2 yang ada pada keadaan setimbang itu adalah 0,4 karena X-nya. Jawabannya adalah D. Nah, kalau seandainya soal dikembangkan, berapa jumlah mol I2 pada keadaan setimbang? Ya sama, yaitu 0,4 mol. Berapa jumlah mol HI pada keadaan setimbang? Nah, kalau begitu ditanyanya kita masukkan aja 1 min 2X kan gitu ya. Berarti 1 min 2 kali 0,4. Berarti 1 dikurangi 0,8. Berarti 0,2 mol. Nah, ini kalau seandainya ditanya molnya HI saat apa? Setimbang. Di saat setimbang. Oke. Begitu sahabat klinik kimia pembahasannya. Sekarang kita ke
soal yang ketiga. Nah, sahabat klinik kimia, sekarang kita tiba pada soal nomor 3. Kita lihat variasi lainnya. Dalam ruang tertutup pada suhu dan tekanan tertentu yang volumenya 10 liter, 0,1 mol gas N2O4 terdisosiasi dengan derajat disosiasi atau alfa adalah setengah menurut persamaan reaksi berikut. N2O4 gas berkesetimbangan menjadi 2 NO2 gas. Nilai tetapan kesetimbangan Kc pada reaksi tersebut adalah A 0,02, B 0,05, C 0,10, D 0,20, atau D 0,5. Nah, sahabat klinik kimia, bedanya soal ini dengan soal-soal sebelumnya adalah data yang diketahui berupa derajat disosiasi atau alfa sebesar setengah. Nah, kita masih menggunakan nanti persamaan Kc dan juga pengetahuan tentang derajat disosiasi. Nah, mari kita selesaikan soal berikut dengan membuat tabel seperti berikut. Ini metodenya masih sama, yaitu MRS, mula-mula itu N2O4 ini mula-mula, kita ikuti soalnya ya. Ada sebesar sebanyak 0,1 mol N2O4. Gitu ya. Kemudian terdisosiasi dengan derajat disosiasi alfa yaitu setengah. Nah, maka kita akan tulis dulu di sini alfa sama dengan mol yang terurai per mol mula-mula. Alfanya setengah, mol yang terurainya yang akan kita cari, artinya yang bereaksi berapa gitu ya. Ini kita berapa? Yaitu E small per awalnya ada 0,1. Sehingga mol zat yang terurai itu sebesar 0,5 dikali 0,1 itu hasilnya 0,05 mol. Nah, kita tulis di sini 0,05. Nah, ini mula-mula NO2 belum ada ya. Nah, saat N2O4 bereaksi 0,05 mol, kita lihat sekarang koefisiennya ini 1, sementara NO2 2. Berarti pergerakan kita akan ke sini, berarti yang bereaksi atau yang terurai yang dihasilkan, bukan yang terurai ya, karena NO2 itu adalah produk, hasil penguraiannya itu sebanyak berapa. Nah, berarti perbandingan koefisien kalau ditulis itu sebenarnya begini, 2/1, koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui, 0,05 mol. Nah, berapa hasilnya? Kita lihat hasilnya adalah 0,1 mol. Nah, karena ini di awal belum ada, maka pada saat setimbang kita juga akan dapatkan nanti 0,1 mol NO2, sementara ini kita kurangi kan ya. Karena reaksi berarti 0,1 dikurangi 0,05 hasilnya 0,5. Jadi variasi soalnya di situ kita harus mencari nilai mol yang terurai dari data alfa. Nah, maka selanjutnya tahapannya sama, kita cari konsentrasi N2O4 yaitu 0,05 mol dibagi volumenya diketahui di sini 10 liter. Berarti 0,005 mol per liter atau molar ya. Sementara konsentrasi NO2-nya adalah 0,1 dibagi 10 liter sama dengan 0,01 mol per liter. Maka Kc-nya adalah konsentrasi produk dipangkatkan koefisien, berarti konsentrasi NO2 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2O4 pangkat 1, atau bisa nggak ditulis ya. Kemudian Kc-nya sama dengan 0,01 pangkat 2 dibagi dengan 0,005 pangkat 1. Maka nilai Kc-nya adalah, kalau dihitung, ini adalah 0,02. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, itu. Sebenarnya konsep dari soal-soal perhitungan Kc itu intinya adalah kita mengetahui bagaimana cara menghitung Kc. Kemudian nanti akan dimanipulasi seperti beberapa variasi soal yang sudah kita bahas tadi. Alhamdulillah kita sudah bahas 3 jenis variasi soal, dan tentunya tidak afdol rasanya jika sahabat klinik kimia di rumah belum mencoba mengerjakan soal yang diberikan di channel ini ya. Kali ini saatnya mencoba mengaplikasikan setelah menonton tayangan video sebelumnya materi yang sudah kita bahas tadi.
Sekarang sahabat klinik kimia silahkan coba di rumah, dikerjakan kira-kira jawabannya yang mana soal 4 dan soal 5, dituliskan di komen di bawah ya. Nanti insya Allah Bu Murni akan lihat jawabannya sudah benar atau masih ada hal-hal yang harus kita diskusikan lagi. Oke, terima kasih sudah menonton channel YouTube Aurum Ramadhani dan belajar bersama tentang perhitungan KJ. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, kemudian like, komen, dan share sehingga video ini lebih bermanfaat lagi untuk sahabat klinik kimia lainnya yang ingin belajar kimia dengan cara yang mudah dan dengan tahapan-tahapan yang jelas. Terima kasih, see you next time. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.